Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum-hukum dasar kimia. Kimia itu apa sih? Seperti yang sudah kita pelajari pada semester 1, bahwa secara garis besar, kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Nah, untuk hukum-hukum dasar kimia sendiri itu ada 5 macam yang harus kita kenal. Yang pertama yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Kemudian yang kedua ada hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Yang ketiga ada hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Yang keempat ada hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Dan yang terakhir ada hukum Avogadro atau hukum perbandingan jumlah molekul. Hukum Avogadro di sini juga biasa dikenal dengan hipotesis Avogadro. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, di mana di sini ditemukan oleh seorang ahli kimia Prancis yang bernama Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1785. Hukum Lavoisier itu apa sih? Jadi hukum Lavoisier di sini menjelaskan tentang massa suatu materi yang tidak akan pernah berkurang ataupun bertambah. Jadi massanya akan tetap sama sebelum atau sesudah dilakukan reaksi. Ya, berdasarkan hukum ini, reaksi kimia berlangsung, total massa dari produk akan sama dengan total massa reaktan atau reaksi. Contoh sederhananya bisa diperhatikan dari persamaan reaksi di bawah, yaitu antara logam merkuri yang bereaksi dengan gas oksigen membentuk merkuri oksida, di mana di sini logam merkuri yang bereaksi 92,6 gram yang bereaksi dengan gas oksigen sebanyak 7,4 gram, maka akan dihasilkan merkuri oksida sebanyak 100 gram. Oke, itu tadi hukum kekekalan massa. Yang kedua, di sini ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum perbandingan tetap pertama kali dikemukakan oleh Joseph Louis Proust setelah serangkaian eksperimen pada tahun 1797 dan tahun 1804. Hukum Proust itu apa? Jadi hukum Proust di sini ya, atau hukum perbandingan tetap itu adalah hukum yang menyatakan bahwa seluruh senyawa terdiri dari perbandingan massa unsur pembentuk yang selalu sama atau konstan. Contoh sederhananya di sini adalah pembentukan karbon dioksida atau CO2 dari karbon dan oksigen. Massa karbon adalah 12, sedangkan massa oksigen adalah 16. Maka pembentukan karbon dioksida itu sebagai berikut. Kita perhatikan. Ya, massa karbon yang direaksikan itu 12 gram, massa oksigen yang direaksikan 32 gram, maka massa karbon dioksida yang terbentuk adalah 44 gram. Sehingga di sini tidak ada sisa karbon ataupun oksigen. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, ya, perbandingan massanya antara karbon dan oksigen itu adalah 12 dibanding 32. Atau kalau disederhanakan itu 3:8. Kemudian kalau misalkan di sini ada 14 gram massa karbon. Kemudian massa oksigen yang tersedia 32 gram. Ternyata massa karbon dioksida yang terbentuk masih tetap 44 gram. Artinya di sini ada sisa karbon sebanyak 2 gram. Jadi kalau kita bandingkan lagi perbandingannya, karena karbonnya sisa 2 gram, maka yang bereaksi adalah 14 gram dikurangi 2 gram. Jadi karbon yang bereaksi adalah 12 gram. Sedangkan oksigen yang bereaksi tetap 32 gram. Sehingga kalau kita cari perbandingan sederhananya tetap 3:8. Nah, ini merupakan hukum perbandingan tetap, ya. Nah, dari tabel itu kita bisa lihat bahwa karbon dioksida yang akan terbentuk dari karbon dan oksigen dalam perbandingan yang sama. Adapun reaktan atau reaksi yang berlebih itu akan menjadi sisa yang tidak ikut bereaksi seperti karbon ini tadi ya. Kemudian
hukum yang ketiga yaitu hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Jadi hukum perbandingan berganda itu pertama kali dikemukakan oleh John Dalton setelah serangkaian eksperimen pada tahun 1803. Nah, hukum perbandingan berganda sendiri adalah hukum yang menyatakan bahwa jika dua unsur membentuk lebih dari dua senyawa, di mana massa salah satu unsur pembentuknya tersebut konstan, maka massa unsur pembentuk yang lainnya akan berupa bilangan bulat sederhana. Hukum ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari hukum Proust. Contohnya, misalkan di sini ada reaksi antara karbon dan oksigen. Dia membentuk karbon monoksida atau CO, ya. Nah, di sini karbon yang tersedia 12 gram, oksigen yang tersedia adalah 16 gram. Sedangkan CO2 yang terbentuk dari 12 gram karbon dan 32 gram oksigen. Maka kalau kita bandingkan rasio massa oksigen yang tergabung dengan karbon, itu adalah 16 banding 32. 16 itu yang bereaksi di CO atau karbon monoksida, dan 32 gram itu yang bereaksi di karbon dioksida atau CO2. Sehingga perbandingannya ketemu 1 banding 2. Oke, sekarang kita perhatikan di sini ya, pembentukan senyawa persenyawaan antara nitrogen dengan oksigen. Jadi pada senyawa N2O kalau kita lihat massa nitrogennya 28 gram, massa oksigennya 16 gram. Kemudian perbandingannya 7 banding 4. Kemudian pada senyawa NO massa nitrogennya 14 gram, massa oksigennya 16 gram, ketemu perbandingannya 7 banding 8. Kemudian pada N2O3 massa nitrogennya 28 gram dan massa oksigennya 48 gram. Sehingga perbandingannya 7 banding 12. Yang terakhir, pembentukan senyawa N2O4, massa nitrogen yang dibutuhkan 28 gram dan massa oksigennya 64 gram dengan perbandingan 7 banding 16. Nah, kalau kita perhatikan di sini ternyata ada perbandingan massa untuk nitrogennya masih tetap 7 ya. Kemudian di sini kelipatan ya untuk oksigennya, di sini massanya kelipatannya. Ya. Ini bisa dipelajari lagi nanti. Kemudian untuk perbandingan volume, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, di sini pertama kali dikemukakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1808. Nah, hukum perbandingan volume atau yang sering disebut dengan hukum Gay-Lussac itu adalah hukum yang menyatakan bahwa perbandingan antara volume gas reaktan dan produk itu dapat dinyatakan dengan bilangan bulat sederhana. Nah, hukum ini juga berhubungan dengan hukum Amontons yang menyatakan bahwa hubungan antara tekanan dan suhu gas pada massa tertentu yang disimpan pada volume konstan. Perhatikan tabel berikut ya, ada 3 percobaan di mana di sini ada volume gas oksigen yang direaksikan. Di percobaan pertama itu 1 liter, yang di percobaan kedua 2 liter, percobaan ketiga 3 liter. Kemudian volume gas hidrogen yang direaksikan pada percobaan pertama itu 2 liter, pada percobaan kedua ada 4 liter gas hidrogen, kemudian di percobaan ketiga itu 6 liter. Ternyata volume uap air yang dihasilkan pada percobaan pertama itu 2 liter, pada percobaan kedua 4 liter, dan pada percobaan ketiga itu 6 liter. Nah, ternyata menurut Gay-Lussac, 2 volume gas hidrogen itu bereaksi dengan 1 volume gas oksigen membentuk 2 volume uap air. Pada reaksi pembentukan uap air, agar reaksi sempurna, untuk setiap 2 volume gas hidrogen itu diperlukan 1 volume gas oksigen untuk menghasilkan 2 volume air. Nah, dari sini kita kalau dirumuskan hukum perbandingan volumenya atau Gay-Lussac itu adalah V1 per N1 sama dengan V2 per N2,
di mana P dan T tetap. Jadi tekanan dan suhu tetap. Kemudian yang terakhir ada hipotesis Avogadro atau hukum Avogadro, yaitu hukum perbandingan jumlah volume. Hukum Avogadro di sini dicetuskan oleh seorang ahli fisika Italia yang bernama Amedeo Avogadro pada tahun 1811. Hukum Avogadro adalah hukum gas eksperimental yang menghubungkan volume gas dengan jumlah molekul yang ada. Hukum Avogadro di sini menyatakan bahwa pada kondisi dan suhu tekanan yang sama, volume gas yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Contohnya, jika ada gas klorin, hidrogen, dan oksigen masing-masing bervolume 1 liter dan ditempatkan pada wadah yang berbeda, ketiganya akan mempunyai jumlah molekul yang sama. Akan tetapi, hipotesis Avogadro mengatakan bahwa belum tentu ketiganya mempunyai massa yang sama. Oke, perhatikan ilustrasi gambar di atas. Kalau di sini ada 1 liter gas H2, kemudian di sini ada 1 liter gas O2 dan 1 liter gas Cl2. Jadi di sini Avogadro juga mengusulkan bahwa dalam 1 mol atom itu terdapat sekitar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sehingga ini yang dikenal dengan bilangan Avogadro. Baik, demikian untuk materi hukum dasar kimia. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.